Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Laode Muhammad Nikmat selaku dosen mata kuliah Perbankan Syariah serta teman-teman semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Febrian Asa Saputra akan memaparkan materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merujuk pada upaya pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umat. Namun, berbeda dengan sistem konvensional, kebijakan fiskal dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, bebas dari riba, serta tidak memberatkan masyarakat. Beberapa instrumen fiskal yang digunakan dalam ekonomi Islam antara lain adalah zakat, jizyah, khoros, wakaf, serta pajak darurat atau doribah. Instrumen-instrumen ini bukan hanya sekedar alat keuangan, tetapi juga bagian dari ibadah sosial yang berfungsi untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Adapun tujuan utama dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan sosial, membiayai kebutuhan publik, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang halal dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam. Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Sistem konvensional mengandalkan bunga sebagai instrumen moneter utama, sedangkan Islam melarang riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Tujuan ekonomi konvensional biasanya berfokus pada pertumbuhan dan stabilitas harga, sementara ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat serta pemerataan kekayaan. Dari segi landasan hukum, sistem konvensional berdasarkan pada sekularisme dan mekanisme pasar bebas. Sebaliknya, ekonomi Islam berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam hal kepemilikan, konvensional menganggap kekayaan sebagai milik individu sepenuhnya, sementara dalam Islam, kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Prinsip dasar kebijakan ekonomi Islam meliputi tauhid sebagai dasar orientasi ibadah, keadilan dalam distribusi, larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Semua ini bertujuan agar distribusi kekayaan dapat merata melalui mekanisme zakat, infak, dan wakaf. Contoh penerapan kebijakan moneter Islam, misalnya bank sentral menerbitkan suku syariah untuk mengatur likuiditas, sementara lembaga keuangan syariah menggunakan akad bagi hasil untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah. Di sisi fiskal, zakat dan wakaf bisa digunakan untuk membangun layanan publik seperti rumah sakit gratis, sedangkan pajak doribah hanya dikenakan pada kondisi darurat dan dihentikan ketika situasi membaik. Namun, tentu saja ada tantangan dalam implementasinya, seperti dominasi sistem konvensional, rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta kekurangannya integrasi zakat dan wakaf ke dalam kebijakan fiskal nasional. Belum lagi tantangan globalisasi dan kesenjangan antara teori dengan praktik. Sebagai kesimpulan, kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam bukan hanya soal teknis ekonomi, tapi juga sarana untuk menegakkan keadilan, pemberdayaan umat, dan menjaga integritas nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi. Dengan berlandaskan prinsip syariah, sistem ini menawarkan solusi yang etis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.